Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Dufanani dari kelas B Prodi 3 Manajemen Administrasi Universitas 11 Maret. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai pajak bumi bangunan. Oke, pengertian. PBB atau pajak bumi bangunan ini merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh seseorang atau badan. PBB termasuk ke dalam jenis pajak daerah yang diatur oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Nah, objek PBB meliputi tanah dan bangunan yang dimiliki oleh seseorang atau badan. Tanah yang dikenakan PBB meliputi tanah yang digunakan untuk perumahan, industri, pertanian, kehutanan, dan lain sebagainya. Sementara itu, bangunan yang dikenakan PBB meliputi bangunan rumah, apartemen, gedung perkantoran, gedung usaha, dan lain sebagainya. Besaran tarif PBB ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada. Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui bank atau kantor pos yang bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat. Itu pengertiannya. Nah, kemudian ada subjek pajak PBB. Subjek pajak PBB ini adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Subjek pajak PBB dapat berupa orang pribadi atau badan. Wajib pajak PBB adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar PBB. Dalam hal ini, pengurangan PBB karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak. Untuk mendaftarkan objek pajak bumi dan bangunan, baik untuk orang pribadi maupun badan, harus dilakukan di kantor pelayanan pajak atau KPP. Kemudian yang kedua, kantor penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP yang wilayahnya kerjanya meliputi letak objek pajak yang akan didaftarkan. Kemudian yang ketiga yaitu tarif PBB adalah besaran yang harus dibayarkan oleh wajib pajak PBB yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Besaran tarif PBB ini ditentukan dari luas dan kondisi tanah atau bangunan yang ada. Tarif PBB berbeda-beda di setiap wilayah tergantung pada faktor seperti luas bangunan, jenis bangunan, lokasi, dan lain sebagainya. Besar tarif PBB bangunan usaha ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Tarif PBB P2 merupakan berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. NJOP atau nilai jual objek pajak adalah harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli tanah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat. Nah, kemudian ada contoh soal mengenai pajak bumi dan bangunan. Soal mengenai PBB ini dapat dihitung menggunakan rumus dasar perhitungan pajak PBB, yaitu 0,5 dikalikan dengan NJKP atau nilai jual kena pajak. Misal, Pucok memiliki sebidang tanah seluas 500 meter persegi. Di atas tanah ini berdiri rumah seluas 250 meter persegi juga. Maka untuk menemukan PBB terutang bisa menggunakan rumus tersebut. Selain itu, terdapat beberapa tahapan dalam menghitung PBB seperti menentukan NJOP, nilai jual objek pajak, kemudian menentukan NJKP-nya, dan penghitungan PBB dengan cepat dan mudah menggunakan rumus PBB yaitu 0,5% dikali NJKP. Nah, kemudian ada cara menghitung PBB dengan menggunakan rumus penghitungan PBB adalah 0,5. 0,5 ini berasal dari tarif PBB P2 yang paling tinggi, yaitu 0,5 ini sesuai dengan pasal 41 Undang-Undang HKPD. Nah, lanjut. 0,5% ini dikali dengan NJKP, nilai jual kena pajak, yang merupakan suatu dasar dari penghitungan PBB sebagai nilai jual objek yang akan dimasukkan ke dalam penghitungan pajak yang terutang. Untuk menentukan NJKP ini,
dapat menggunakan rumus NJKP sama dengan 40% dikali nilai jual objek pajak atau NJOP, kemudian dikurangi NJOP-TKP. Sedangkan untuk menentukan NJOP dapat menggunakan rumus NJOP sama dengan NJOP bumi sama dengan luas tanah dikali nilai tanah, kemudian ditambah NJOP bangunan sama dengan luas bangunan dikali nilai bangunan. Besar tarif PBBP 2 paling tinggi adalah 0,5 dan tarif PBBP 2 ini berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Selanjutnya ini adalah contoh SPPT bangunan. Kita lihat. Nah, SPPT PBB atau surat pemberitahuan pajak tentang PBB adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan yang terutang dan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan atau bangunan. SPPT bangunan diterbitkan setiap tahun dan memuat informasi seperti nomor seri formulir, kemudian nama instansi pengelola, nama objek pajak atau NOP, letak objek pajak, nama dan alamat wajib pajak, luas bumi dan atau bangunan, kelas bumi dan atau bangunan, nilai jual kena pajak atau NJKP, kemudian PBB yang terutang, PBB yang harus dibayar, tanggal jatuh tempo, kemudian tempat pembayaran, kemudian nama petugas penyampaian SPPT ini, tanggal penyampaian dan tanda tangan petugas gitu. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih kegunaan dana PBB ini? Mari kita jelaskan. Kegunaan dana PBB ini merupakan salah satu sumber dana perimbangan yang digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kegunaan dana PBB antara lain untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya di daerah. Selain itu, dana PBB ini juga dapat digunakan untuk subsidi atas pangan dan bahan bakar minyak, kelestarian lingkungan hidup, serta budaya. Dana PBB juga merupakan salah satu jenis dana bagi hasil atau DBH pajak yang bersumber dari penerimaan PBB yang sudah diterima pemerintah pusat. DBH PBB ini dapat dibagi kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kemudian atau yang terakhir itu sanksi apa sih yang akan diterima bila tidak membayarkan pajak bumi dan bangunan ini? Sanksi bagi pemilik properti yang tidak membayar pajak bumi dan bangunan atau PBB inilah berupa denda. Besaran denda yang harus dibayarkan sebagai sanksi tidak membayar PBB ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 PMK 03 Tahun 2016 tentang tata cara penerbitan surat tagihan pajak bumi dan bangunan. Dalam aturan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan surat tagihan pajak atau STP PBB jika terdapat PBB terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Besaran denda yang harus dibayarkan adalah 2% per bulan dari jumlah tagihan. Selain itu, jika PBB tidak dibayarkan juga, maka bisa ditagih dengan surat paksa atau SP. Denda administrasi dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Nah, itu rangkaian penjelasan mengenai pajak bumi bangunan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.